Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Lisita Libo. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah awal mulanya bahasa Indonesia. Jadi langsung saja, bahasa Indonesia pertama ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu di Jawi. Temuan ini mengidentifikasikan adanya penyebaran hampir ke seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya yang ditemukan. Penyebaran bahasa Melayu tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan daerah Nusantara. Jadi bahasa Melayu menyebar ke pelosok bumi Nusantara bersama dengan penyebaran agama Islam. Jadi teman-teman, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan antara perdagangan di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Bahasa Melayu bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal ke-20. Pada awal ke-20 mulai ada perpecahan bentuk buku tulisan pada bahasa Melayu. Jadi pada tanggal 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia dan Belanda mengadopsi ejaan Oorlogschersen pada tahun 1908. Komisi for the Volkscultuur yang di Komisi Bacaan Rakyat yang disingkat sebagai KRB. Disebut pemerintahan Belanda sebagai bentuk intervensi. Jadi KRB itu sendiri berubah nama menjadi Balai Pustaka dengan daerah Rangka sebagai pemimpinnya. Pada tahun 1910, KRB menjalankan sebuah program diberi nama Program Tanam Pustaka, di mana program Tanam Pustaka ini meliputi perbuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi dan fasilitas pemerintahan lainnya. Dengan adanya program Tanam Pustaka, terbangun 700 perpustakaan pada tahun 1912. Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi membaca dan menuntut ilmu, dan akhirnya menuntut pada terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi teman-teman, Sumpah Pemuda itu sangat memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia. Bahasa Indonesia telah gigih berjuang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Maka dari itu, kita harus terus menggunakan bahasa Indonesia dan wawasan tentang bahasa-bahasa lain yang sangat diperlukan dalam kemajuan ekonomi di tanah air. Jadi, makanya jangan ragu-ragu untuk belajar bahasa Indonesia dan sebisa mungkin mempersiapkan kelas-kelas belajar bahasa Indonesia, walaupun Anda berada di dalam forum maupun di luar kelas atau di tempat-tempat yang lain yang semestinya kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, sesuai yang diputuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekian teman-teman, itu adalah sejarah awal mulanya bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan dari pemaparan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.